Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan apa itu ekspor dan impor. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor ialah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor juga disebut juga proses transportasi komoditas dari satu negara ke negara lain secara legal. Kegiatan ekspor membutuhkan campur tangan dari bea cukai negara yang bersangkutan. Sedangkan impor ialah kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Impor juga memiliki peran penting dalam perdagangan di suatu negara. Selayaknya impor juga membutuhkan campur tangan dari bea cukai. Kondisi ekspor dan impor Indonesia. Ekspor menjadi perhatian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia sejak tahun 1983. Poin yang kedua, harga dan kualitas suatu barang menjadi pertimbangan utama adanya kegiatan ekspor dan impor. Poin yang ketiga, kegiatan ekspor dan impor di Indonesia mengalami naik turun, baik berupa migas maupun non migas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Pak Rudi. Migas maupun non migas. Dan produk ekspor dan impor di Indonesia. Produk ekspor Indonesia antara lain itu ada 5. 1. Hasil pertanian. 2. Hasil perikanan, pertambangan, industri dan jasa. Produk ekspor dan impor di Indonesia itu ada 5. Karena dan manfaat melakukan ekspor dan impor. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negerinya sendiri. Memperluas pasar dan menambah keuntungan, mempelajari teknik produksi dan pemasaran yang lebih modern. Faktor pendorong ekspor dan impor di Indonesia ini, keinginan mematuhi barang dan jasa dalam negeri, adanya kesamaan selera terhadap suatu produk yang sudah dikeluarkan ekspor impor di Indonesia ini, arus globalisasi yang membuat dunia semakin tanpa terbatas karena adanya perbedaan sumber daya alam dan keadaan grafis. Hambatan atau masalah dalam ekspor impor di Indonesia itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu kepercayaan antara eksportir dan importir. Daya saing rendah dalam harga dan waktu. Faktor eksternal itu kepercayaan antara eksportir dan importir. Daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Sistem kota dalam hal mutu dan volume barang-barang yang tertentu. Dan faktor internal, tidak memaksimalkan persiapan teknis seperti persyaratan, terus dan dokumen dan lain-lain, pembiayaan terhadap transaksi dan kurang efektif dan efisien. Aneka cara melakukan ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor itu hasil devisa yang diperoleh bisa dijual kepada Bank Indonesia. Eksportir menerima pembayaran dalam rupiah sesuai nilai baru valuta. Barter, barang yang dikirim ditukarkan langsung dengan barang lain yang memiliki nilai antara. Apa yang diproduksi dapat ditukar dengan apa yang dimiliki dengan negara lain. Dan konsiasi atau konsignment, mengirimkan barang untuk dijual kembali dengan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Itu yang saya presentasikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.